Operator sekolah wajib tahu cara login bioportal. Kenapa? Karena dari sinilah dimulai semua proses ANBK ya teman-teman. Kali ini saya akan tunjukkan cara paling simple dan praktis untuk login ke web bioportal teman-teman. Oke, tapi sebelumnya selamat datang dan Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia tentunya ya. Buat teman-teman yang baru gabung dengan Ngapakpedia, saya ingatkan bahwa Ngapakpedia sudah buat playlist khusus untuk ANBK. Kalian buka aja playlist, kemudian pilih yang ANBK 2025. Nanti video-video yang berkaitan dengan ANBK 2025 ada di sini, teman-teman. Oke? Itu ya, sekilas. Nah, kita lanjut ngebahas tentang bioportal nih, teman-teman. Oke? Jadi, kita akan membahas cara login bioportal untuk persiapan ANBK tahun 2025. Ini ternyata memang masih ada ya, teman-teman ya, ANBK 2025 nih. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu sekilas tentang bioportal. Bioportal itu apa sih sebenarnya ya? Jadi, bioportal itu website resmi ya untuk pendataan peserta ANBK nih. Digunakan oleh operator sekolah tentunya untuk kelola akun, kemudian impor seluruh data siswa ya, kemudian untuk memunculkan peserta sampling yang akan menjadi peserta ANBK. Nah, untuk tanggal-tanggalnya melakukan pekerjaan di bioportal yaitu impor seluruh data pesertanya itu untuk SMA SMK itu maksimal tanggal 14 Juli, jadi segera dilakukan. Kemudian SMP itu maksimal 4 Agustus, segera juga kalau memang sudah ada instruksi dari dinas. Kalau SD masih cukup lama yaitu 23 Agustus 2025. Ini tanggalnya ya, sekilas tentang bioportal. Jadi kita akan masuk ke dari mana dulu nih dapat akun bioportalnya ya. Sebelum login kan harus punya akun. Nah, akun bioportal itu diberikan oleh dinas, teman-teman. Biasanya sudah termasuk password di dalamnya ya. Dan biasanya password bawaannya adalah NPSN. Jadi akun satuan pendidikan ini saya jelaskan contohnya ya. Ini contoh sekolah di Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas. Contoh kombinasi usernya itu seperti ini, teman-teman. Jadi, untuk sekolah misalnya SMK, SMA, dan seterusnya sampai ke paket, dia berada di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas, maka untuk kode depannya SMK itu K, SMA U, SMPP, SD itu D, SLB itu L, paket itu C. Itu ya, ini kode depannya. Kalian sekolah apa ya tinggal ngikutin kode depan ini. Kemudian singkatan provinsinya kalau Jawa Tengah CTG, kalian bisa cari sendiri atau tanya ke dinas untuk provinsi kalian ya. Kemudian kode provinsinya Jawa Tengah adalah 03, kode rayon Kabupaten Banyumas adalah 07. Nah, kode sekolah saya misalnya adalah 0271. Maka hasil username-nya adalah ini, teman-teman. K Jateng 03070271, misal SMK. Kalau sekolah itu SMA ya U, JTG dan seterusnya. Sampai ke bawah misalnya paket C, paket A, B, C ya ini ya. C Jateng gitu seterusnya. Nah, kalau kalian itu satu provinsi atau satu kabupaten, maka kode di sininya sama untuk semua sekolah yang berada di satu kabupaten itu pasti tiga poin ini sama. Yang berbeda adalah kode di depannya dan kode sekolahnya. Itu beda ya. Jadi password standarnya biasanya NPSN dan kode sekolahnya itu beda-beda. Tidak ada yang sama tiap sekolah. Nah, jika tidak tahu kode-kode di atas, maka silakan minta atau menunggu informasi akun dari dinas. Nih, poin satu aja langsung kalau kalian memang tidak tahu kode-kode ini ya. Begitu, teman-teman. Itu untuk akun bioportalnya. Kita lanjut ke tahapan proses login. Jadi, nanti di bioportal itu teman-teman melakukan ini nih. Login dulu. Setelah login, kalau baru pertama kali login, kalian akan disuruh ubah password. Ya, diubahlah passwordnya sesuai keinginan kalian. Kemudian ubah data pengguna. Sebenarnya bukan ubah sih, tapi kalian disuruh ngisi ya penggunanya siapa gitu ya. Setelah ubah atau mengisi data pengguna, kalian konfirmasi data satuan pendidikannya. Ini udah benar semua atau belum gitu ya. Tinggal dikonfirmasi. Jadi
langkah awal di Bioportal adalah melakukan 4 langkah ini, teman-teman. Kalau kalian baru login tentunya ya. Nah, kita tunjukkan video panduan login ke web Bioportal karena kebetulan Sabtu kemarin saya sudah mengakses web Bioportal, bahkan sudah sampai ke tahap tarik biodata peserta. Nah, urutannya ya teman-teman, silakan buka web Chrome, kemudian kunjungi website Bioportal, kemudian masukkan username dan passwordnya, ini yang didapat dari dinas, kemudian silakan tinggal login saja. Video panduannya kita simak ya teman-teman, sambil nanti saya jelaskan step by stepnya. Di sini saya membuka Chrome, kemudian buka tab baru. Kalau saya langsung ketik BioAN-SMK gitu ya, itu ya sebenarnya sama aja dengan Bioportal. Kemudian teman-teman silakan klik Bioportal, lalu klik login di sini. Kemudian masukkan username yang memang diberikan oleh dinas. Sekali lagi, username ini diberikan oleh dinas, atau kalau kalian memang tahu kode-kode sekolah kalian, ya silakan. Ini salah satu file Excel yang diberikan oleh dinas nih di tempat kami gitu ya. Jadi ini kodenya kita masukkan, lalu kita isi password awalnya yang biasanya NPSN. Kita klik masuk. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat ini adalah login pertama Anda. Silakan ubah kata kunci. Nah, ini silakan kalian input password barunya ya. Di input password barunya, kemudian ulangi lagi password barunya. Kemudian kalian bisa klik tampilkan untuk memastikan apakah sudah sama atau belum passwordnya. Nah, begitu ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya data penggunanya kalian isi, nama kalian siapa gitu ya. Kemudian kalau punya NIP ya diisi, jabatannya apa, kemudian ya semua yang diminta di sini ya, kalian isi saja sampai selesai. Kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya konfirmasi data sekolah, ini langkah keempat. Nah, kalau sudah sesuai semua, dicek-cek-cek gitu ya, sesuai semua kalian simpan. Kalau masih belum sesuai ya tinggal diperbaiki. Oke. Kalau sudah tersimpan, maka akan tampil beranda Bioportal. Mungkin Bioportal SD, SMP, atau SMK ada yang berbeda, tapi intinya prosedurnya sama ya, teman-teman. Sebentar, ini tadi belum selesai videonya. Kita ulangi. Kita percepat sampai di tahap sudah login. Tadi sampai mana? Tadi kepencet soalnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, selanjutnya adalah kalian ke biodata peserta. Sebentar, saya undurkan dulu. Nah, ini ya, untuk impor biodatanya. Kita mundur dulu. Kita ke sini. Nah, ini tampilan berandanya ya. Ini tampilan beranda. Nanti urutannya di sini teman-teman, impor biodata, muncul sampling, finalisasi data, nopes sehingga terbit DNT. Ini progres datanya nanti seperti ini ya. Pertama, kalian ke biodata peserta, di sini diklik biodata peserta, kemudian kalian impor biodata, diklik yang tulisan merah di sini ya, diklik. Kemudian nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Opsi pilih semester ini sama aja ya, mau atas mau bawah itu sebenarnya sama, cuma karena ini nanti saya jelaskan kenapa ada dua opsi ya, saya jelaskan nanti di slide berikutnya ada penjelasannya. Kemudian kalian klik impor. Nah, impor data kelas 11 berhasil, jumlahnya sesuai atau tidak ya kalian cek, 38 siswa, kemudian klik tutup. Nah, sehingga data siswanya sudah masuk semua ke sini ya. Ini semuanya ya. Ini yang akan nanti masuk dipilih sebagai sampling ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya tugas awal kalian di web Bioportal tahap awalnya sudah selesai. Kemudian nanti tinggal menunggu peserta sampling. Nah, ini dilakukan oleh dinas ya. Nanti dinas yang mengatur sampling peserta ANBK di sekolah kalian gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah melakukan impor biodata ya sudah, kalian tinggal nunggu peserta sampling gitu ya. Kemudian ini jika gagal login Bioportal, teman-teman pastikan dulu koneksi internetnya bagus, kemudian gunakan browser yang terbaru tentunya, dan memastikan user dan passwordnya sudah sesuai. Kalau masih ada kendala, ya hubungi admin dinas untuk reset akunnya. Siapa tahu memang datanya salah gitu ya.
Selanjutnya, kalau teman-teman mengecek atau mengetahui sebenarnya apa aja sih yang dilakukan di web bioportal, ya, jadi kalian pertama ganti password, tadi sudah, kemudian dia data sekolah juga sudah, impor biodata peserta juga di video tadi sudah. Nah, cek daftar samplingnya ini saat itu ya belum ada, kalau sekarang sudah ada nih teman-teman, ya. Jadi tempat saya itu sudah samplingnya sudah muncul, setelah samplingnya muncul nanti kita finalisasi data. Nah, setelah finalisasi data, maka sudah selesai di web bioportal sampai di situ. Kita hanya menunggu nomor peserta itu muncul, teman-teman. Jadi, ini tahapan yang ada di web bioportal. Oke? Catatan penting. Nah, ini beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah cek tanggal-tanggal penting ANBK. Videonya juga sudah saya buat, jangan sampai terlewat ya. Kemudian konsultasi ke dinas jika tidak tahu usernya atau jika ada kendala. Jangan sungkan konsultasi ke dinas ya. Kemudian saat impor biodata peserta disajikan dua pilihan yaitu 2024-2 dan 2025-1. Ini yang tadi saya tunjukkan ya. Yang artinya 2024-2 adalah data siswa kelas 10 atau kelas 7 kalau SMP atau kelas 4 jika SD di semester 2 tahun 2024-2025. Sedangkan 2025-1 adalah data kelas 11 atau kelas 8 SMP atau kelas 5 SD di semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Artinya ini semester depan ya, saat video ini dibuat kan Dapodik belum rilis ya. Jadi ini data ini ya saya belum ada. Yang sebenarnya siswanya adalah orang yang sama ya. Jadi di tahun ajaran lalu itu dia kelas 10, di tahun ajaran depan kan dia naik kelas jadi kelas 11 gitu. Sebenarnya orangnya sama ya, data siswanya sama. Opsi ini dibuat jika Dapodik belum rilis dan kalian harus impor. Ya seperti tingkat SMK kan harus impor ya, sedangkan Dapodiknya belum rilis. Jadi kita pilihnya yang ini, yang atas nih ya. Maka pilih 2024-2. Jika Dapodik sudah rilis dan kalian memang sudah sinkron dengan Dapodik terbaru, maka boleh impor data yang 2025-1. Gitu teman-teman ya, penjelasannya seperti itu ya. Kemudian catatan penting berikutnya adalah jika ada siswa yang sudah pindah atau misalnya keluar tapi masih terbawa ke bioportal, maka bisa dibiarkan saja, nanti pas pelaksanaan bisa diganti peserta cadangan jika ada tentunya ya. Tapi jika tidak ada peserta cadangannya, maka biarkan saja, tidak mengerjakan ANBK pun tidak masalah. Nanti diisi di berita acara ANBK dengan keterangan siswa mutasi atau siswa keluar atau siswa mengundurkan diri, tergantung situasi di sekolah kalian tentunya. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa lakukan finalisasi data karena ini hal yang baru tentunya di ANBK sekarang ya. Yang terakhir adalah selalu cek rutin sampai muncul nomor peserta. Ini juga penting, jangan sampai abai ya. Kalau udah nomor peserta udah muncul, berarti tugas kalian di bioportal sudah selesai. Ayo jadi operator yang profesional dengan memastikan semua langkah itu dilaksanakan dengan benar, rutin cek info bioportal maupun ANBK, dan yang paling penting, jangan lupa subscribe Ngapakpedia, baik di Instagram, TikTok, maupun di YouTube Ngapakpedia. Oke, sudah end of slideshow, artinya presentasinya sudah selesai, penjelasannya sudah selesai. Saya rasa yang dikerjakan di bioportal sudah semua saya jelaskan, tinggal eksekusi saja teman-teman. Tidak usah panik, pelan-pelan aja ya. Yang penting step by stepnya dikerjakan sesuai dengan urutan ini. Ini sih ya, poin pentingnya ini teman-teman. Ya, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.